kita berkarya di kampus tuh udah mulai banyak orangnya kan. Nah, terus gue bilang gimana kalau misalnya kita bikin festival yang jangan kita doang nih yang datang. Gana, terima kasih banyak sudah mengundang Magna Talks untuk hadir. Sama-sama dong. Di 24 jam sebelum Sounds Project yang ke-8. Ke-8. Gue mau nanya, berdiri di sini di depan signage kalian, ini yang keempat kali di lokasi ini. Iya. Tapi ke-8 kali lo melakukan ini. Perasaannya apa kan? Perasaannya sebenarnya kalau mikir dari beberapa tahun lalu ya tetap beda sih setiap tahun ya feel-nya ya. Iya, tetap beda dan karena tiap tahun kan kita ngadepin hal-hal yang beda-beda juga gitu kalau di festival ya, dengan sebanyak itu artis segala macam, jadi masih deg-degan. Tapi bagus sih ngerasa deg-degan deh. Maksudnya ngerasa ya lo care dengan ini gitu. Keputusan lo untuk bikin di Ancol tuh apa selain luas gitu? Karena Senayan juga luas. Senayan luas, di Expo luas, Gaber Expo luas, tapi waktu itu gue kesini tuh ngelihat landscape venue-nya bagus tuh, ada area indoor-nya juga kan, terus banyak pohon, ada danau gitu. Karena gue banyak ngulik festival kan di luar negeri tuh, The Fuji Rock, terus misalnya Coachella, mereka pasti di Glastonbury, pasti kan di peternakan gitu. Coachella di gurun, di desert. Sejak Woodstock itu juga udah terjadi. Iya, Woodstock juga udah terjadi. Terus Fuji Rock kan di gunung lah, pasti di Gunung Fuji, di kaki Gunung Fuji. Jadi gue lihat di sini kayak festival tuh harus punya ambience venue yang bagus, maksudnya yang lebih ada nature-nya gitu. Kalau menurut gue, jadi orang kan biasanya kalau orang Jakarta ke festival kan ngelepas dari rutinitas dia lah, yang terlalu metro gitu. Akhirnya ya gue pindahin ke sini. Kayak lebih seru, jadi lu bisa healing sejenak lah. Healing sejenak. Lo ada waktu kah untuk kita ngeliat ke dalam dan lo bawa kita kemana-mana? Let's go. Oke, aman siap. ya? Let's go. Ini dari tahun keempat lu di entrance ini berarti kan? Entrance ini. Jadi dulu pernah entrance dari sana, ternyata bottleneck gitu loh. Kecintaan lu terhadap performing arts gitu, terutama musik, itu datang dari mana kan? Ya dari kecil sih dulu. Memang gue langganan majalah Rolling Stone ya. Jadi banyak ngulik band juga di situ zaman majalah SMP, SMA lah. Ya ngeband juga dari SMP, SMA sampai akhirnya gue pengen ngeband kan, tapi ternyata pas gue bikin acara di zaman gue kuliah tuh ngerasa bahwa lebih berhasil. Bukan lebih berhasil ya, maksudnya ternyata kalau lu mau di musik tuh essence-nya nggak harus jadi musisi doang. Oh paham. Ngerti gak? Iya. Ya gue nonton video konser gitu misalnya nonton Live Aid gitu atau ya gue suka Oasis kan, nonton Oasis live gitu ternyata misalnya kalau musisi ngelihat penonton sebanyak itu tuh ya bukan hanya karena karyanya doang, ada promotor di balik layarnya yang ngejembatanin gitu, yang ngeset produksi jauh sebelum hari H gitu. Jadi disitulah sebenarnya jadi promotor musik ya harus cinta sama musiknya juga sih menurut gue. Ini berarti lo udah set ini semua tuh berapa lama nih? Kita loading 12 hari ya kurang lebih ya. Ini kan H-1. Berarti udah 11 harian. 11 harian? Iya, ini panggung indoor ini kapasitasnya 4.500-an. 4.500? 4.500. Oke. Ini berarti di atas tuh area office lah ya? Itu office, itu kita blok buat office. Iya. Jadi nanti kalau misalnya penonton masuk, dia keluarnya lot atas. Gitu, jadi in out. Jadi sometimes penonton Sounds Project, kalau udah penuh kita tutup. Ada di sini band-bandnya lumayan juga kan yang main. Pernah nggak sih ada kejadian hal-hal kecil yang menurut lo ngeganggu banget di H-1 setelah 8 kali ngelakuin ini? Ngeganggu banget H-1, stamina sih ya pasti ya. Karena kita loading kan dari 8 hari yang lalu nih. Jadi biasanya H-1 udah pada capek. Apalagi kalau di Eco Park ini konturnya nih kadang ada aspal, di situ ada rumput, ada tanjakan, turunan. Jadi sebenarnya fisiknya udah mulai pada capek. Jadi kalau biasanya kalau tim gue tuh pada infus misalnya di H-1 biasanya. Di sini? Iya, dipanggil dokter gitu. Oh gokil. Jadi apa namanya, supaya 3 hari besok di mana semua orang datang kita masih kuat gitu.
dibandingin Jepang gitu ya kan? Festival kita lumayan banyak. Lumayan banyak, iya memang. Tapi kan kadang-kadang, wah festival banyak banget. Kalau yang sampai ratusan band, gue rasa nggak banyak deh. Itu bisa dihitung ya. Betul. Yang sampai panggungnya lebih dari 5 juga nggak banyak. Iya. Gitu kan. Jadi venue ini tuh gue ngegambar sendiri lah, naruh panggung di sana, di sini. Jadi kalau gue harus pindah, nanti gue gambar lagi lewatnya apa segala macam gitu. Apa yang lo pelajarin sangat signifikan dari awal banget lo bikin sebuah, ya dulu mungkin bukan festival kali ya, gigs gitu. Konser, gigs. Iya, sampai akhirnya bikin sesuatu sebesar ini. Hal paling fundamental yang harus lo punya di awal tuh apa? Di awal sih pasti lo harus, ya kalau bisnis kayak industri kreatif gini kan lo harus cinta banget sama apa yang lo lakuin ya. Oh ya benar. Passionnya harus dijaga terus tuh. Sedangkan kayak gue udah 10 tahun ngelakuin banyak hal pelan-pelan dari satu panggung ke 2 panggung itu kan gue pelan-pelan ya, bukan yang langsung festival gue langsung jadi langsung segede gini, enggak. Paham. Kan gue satu panggung dulu pelan-pelan, gue ngerti caranya, gue learning by doing banget gitu ya. Jadi kan nggak ada yang ngajarin gue juga gitu kan, awal-awal pelan-pelan gimana caranya sampai akhirnya 10 tahun ya. Konsistensinya itu sih yang susah dijaganya. Bikin festival gampang, tapi bikin festival berkali-kali yang susah. Pertimbangan lo untuk ambil artis luar tuh apa sebenarnya? Pertimbangan pasti ya by research lah. Maksudnya secara tipe festival gue, audiensnya nih cocoknya siapa. Tapi balik lagi kalau band luar itu kan availability mereka ya. Belum tentu mereka overseas gitu ke Indo atau ke Asia Tenggara. Jadi kebetulan tahun lalu dapetnya Neck Deep, tahun ini Horn, headlinersnya gitu. Jadi yang cocok aja lah sama audiens gue gitu. Jadi nggak harus genre tertentu apa segala macam gitu. Jadi masih banyak juga sih yang pengen gue bawa ke sini. Nah ini Evohan nih. Jadi di sini tempat konsol-konsol buat ngoperatorin si lighting sama LED sama audio. Jadi ada 3 konsol pasti, lighting, LED sama audio. Misalnya ada band luar, kadang-kadang dia punya konsol yang nggak sama nih yang biasa dipakai sama lokal, jadi konsolnya dia dipisahin sendiri, dia punya meja sendiri. Nah itu bikin Evo aja size-nya harus lebih gede, biasanya kayak gitu. Dan di atas biasanya buat kamera live cam, itu nanti nyambung ke LED kiri kanan, karena kan kadang yang belakang nggak kelihatan tuh, dia harus ada live cam. LED kiri kanannya harus gede, soalnya ketutupan Evo, jadi yang sebelah kanan bisa nonton, sebelah kiri bisa nonton. Nah ini oke, better nih, Cek. Nonton tuh, Yes. Di naik sepeda. Enak kan, Yes? Gan, harus ada sih ini tahun ke tahun nih. Itu buat loading doang, tapi. Iya sih. Enak banget ya? Asli. Gua ke Toniki dulu ya. Jarang-jarang ngelihat festival yang backgroundnya pohon-pohon. Nah, iya. Adem gini. Dan ngebawa mungkin, apalagi in this particular area gitu, di community lounge. Datang dari kampus ke kampus, maksud gue, ya dari lo ngebikin dari yang kecil sampai masih ngasih ruang untuk mereka gitu. Sefundamental apa area ini dan komunitas sebetulnya buat lo? Ini area ini lumayan fundamental dalam artian gini, Yes. Banyak orang yang kesini tuh nggak nonton performers yang di stage lain gitu loh. Mereka cuma nonton komunitas yang lagi tampil di sini. Maksudnya in terms of komunitas yang gue bawa tuh kan kadang-kadang anak kampus, misalnya teater kampus, kayak gitu, stand up comedy tapi dari kampus. Itu balik lagi ke si historinya si Source Project kan. Awalnya kan ini acara teman-teman kampus gue nih di Gundar dulu awal-awal. Semua tim gue dari satu kampus yang sama. Misalnya kalau ada band Naif, band IKJ nih, kayak gitu kan. Fish juga band UI tuh. Nah, Source Project ini sebenarnya dari Gundar, awalnya anak-anak Gundar semua. Gue bikin acara sampai akhirnya bisa segede gini jadi festival kan, jadi sebuah brand
Nah itu tiap tahun gue masih ada program-program kayak partnership sama community, small community ya, tapi bukan big community. Gue rasa nggak menutup buat Gundar doang gitu loh maksud gue. Udah enggak, sekarang gue partnership sama kampus semua. Betul. Bahkan ada dari luar kota juga. Nah, seluruh Indonesia. Banyak festival yang gue rasa masih anak kampus-kampus aja gitu, dan masih kental gitu dengan kampus mereka, ya itu kebanggaan mereka gitu. Kenapa lu memutuskan untuk membuka untuk semua komunitas, terutama kampus-kampus di luar Jakarta gitu? Karena kan memang awalnya gue di Depok doang tuh, terus baru bikin di Jakarta segala macam. Ya emang udah mau jadi public festival aja, maksudnya IP-nya buat semua orang gitu. Tapi karena historinya kayak gitu, gue masih nggak mau lupa lah sama roots-nya gitu. Jadi semua kampus mesti gue libatin. Gue jualan tiket di kampus-kampus kayak gitu. Itu kayak dulu gue waktu bikin acara kampus tuh bikin gigs, jualan tiket ke kelas-kelas kan gue. Ketok-ketok tuh ketok-ketok. Jadi akhirnya sekarang gue jual tiket ke kampus-kampus. Kayak gitu. Terus apa namanya? Sampai sekarang pun gue masih ngajak kampus buat datang ada space sendiri lah. Yaitu community lounge. Community lounge ini, community and kampus gitu. Jadi mereka masih punya space di sini, gue libatin, bisa perform dan lain-lain. Jadi gue undang tahun ini aja kerjasama ada 124 kampus yang berbeda ya. Buset, 124? 124 ya. Gokil. 124. Nah tahun lalu tuh gue ada program namanya Authenticators. Jadi program internship. Jadi gue ngejaring semua anak kampus seluruh Indonesia tuh. Daftar ada 5.000 tuh. Buat apa? Bisa masuk ke tim Sounds Project lah. Gokil. Di Kurasi. Yang kepilih? Yang kepilih ada 14. Wah. 14. Jadi dia kerja sama gue 4 bulan. 4 bulan intern sama kalian? Intern sama kita. Di situ lo scouting talent-talent untuk kerja sama lo apa enggak? Scouting bisa dibilang gitu, tapi lebih tepatnya gimana ya sih? Bikin festival kan nggak ada sekolahnya. Oh ya, menarik. Bener nggak? Iya. Maksudnya mungkin di luar negeri ada jurusan showbiz gitu, performing arts segala macam. Di sini paling lo jurusan MICE lah ya. Bikin pameran dan lain-lain, ada konsernya gitu. Jadi spesifik langsung gue ceburin tuh, ini bikin festival kayak gini loh. Maksudnya dia bisa yang tadi suka nonton, akhirnya bisa kerja di balik layar gitu. Tadi lo bilang hal paling fundamental untuk membuat sebuah festival itu suka dengan festivalnya dan suka dengan cinta terhadap musik dan performing arts. Tapi di luar itu yang paling penting untuk mulai ngebuat sesuatu itu sesuatu dalam arti festival kecil kali ya, gigs itu. Paling penting itu apa sebetulnya? Komunitasnya harus ada. Yang bener support lu ya? Iya bener, gue juga dulu bikin di kampus ya temen-temen gue doang kan yang bikin ada komunitasnya gitu, yang emang pada punya band, bikin gigs depan kampus. Akhirnya gue scale up gitu loh pelan-pelan. Oh ya udah, tadi temen kampus gue doang yang nonton nih, ini gimana orang Depok nih, dari orang Depok, orang Jakarta nih, akhirnya sekarang kan segede gini ya, maksudnya orang Malaysia, Singapura juga datang lah ke Sounds Project kan banyak. Jadi tapi di situ komunitasnya masih gue libatin, gitu loh ya. Jadi nggak serta-merta gue jadi B2B banget gitu, misalnya harus kerja sama brand yang gede-gede juga, enggak. Gue tetap small community gue libatin, either itu di balik layar, ataupun memang dia perform di sini, ataupun gue ada program volunteer yang tadi gue bilang. Teman-teman kampus itu gue terbangin, gue kasih akomodasi sama transportasi, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, segala macam tuh ada programnya Authenticators dan akhirnya mereka dibalik ke kota masing-masing pada bikin konser. Iya, terinspirasi. Iya, ngeliat Sounds Project nih, gue pengen bikin juga bisa nih. Itu bikin lo merasa apa? Gan? Gue nggak ngerasa apa-apa, tapi at least gue nge-trigger mereka sampai akhirnya dia bikin band-band di sana bisa manggung, gitu kan? Impact-nya kan kayak gitu. Ekosistemnya tetap jalan. Kalau ekosistem tetap jalan ya pasti gue juga jalan, no? Iya. Saling gitu. Support semua. Saling support. Kan ngomongin support, gue ada satu hal yang mungkin belum pernah gue bahas sama festival makers dan apa ya, promotor di luar sana gitu. Terhadap komentar orang-orang, suka kadang pedes-pedes. Maksudnya, iya, orang-orang yang datang tuh merasa karena mereka udah bayar, mau itu mahal atau murah, ada aja yang dicari gitu kan.
Dan nggak tahu ya, apalagi lo yang membuat sesuatu sebesar ini, semasif ini, things can go wrong, ya kan? Things can go nggak sesuai ekspektasi orang, dan lo tentunya nggak bisa ngebikin semua orang happy gitu. Bener. Dan apakah itu ngeganggu lo, terutama di hari pertama, kedua, ketiga? Kalau gue bisa baca masukan sama komen tuh pasti gue baca sih. Pasti gue baca semua. Tapi belum tentu gue bales. Paham? Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada POV penonton yang mereka nggak paham. Maksudnya contoh contoh misalnya kayak wah gue mau event ini udah macet capek. Misalnya kalau macet kan bukan urusan kita ya. Iya, ngerti. Itu urusan dishub misalnya. Ngerti. Iya kan? Iya. Dan habit orang Indo bawa kendaraan pribadi, transportasi umum belum bagus. Jadi kalau misalnya ada kendaraan beribu-ribu datang ke satu tempat ya pasti macet. Gitu kan, gue juga bingung mau jalan segede apa gitu. Kecuali transportasi umumnya udah bagus, orang jalan kaki ke venue gue. Itu kayak di luar negeri itu contoh misalnya satu. Kedua, ya contoh soal jam yang tabrakan gitu. Misalnya dia komplain, kan gue nggak mungkin bisa mainin satu hari 40 band di 6 stage, satu-satu semua silang gitu. Lama pasti nggak kelar-kelar gitu. Jadi emang ada beberapa POV penonton yang mereka harus ngerjain dulu baru dia paham. Memilah komentar yang bisa yang membuat kalian improve dan memilah komentar yang kalian abaikan itu seperti apa tuh? Wah itu kalau bisa lo ngerjain festival pasti udah tahu sendiri sih. Ya, kalau bisa dia bilang wah sampahnya banyak, itu salah gue. Oh gitu? Bisa iya dong, berarti cleaning service gue kurang bekerja dengan baik gitu, atau tim cleaningnya gue tambah ya. Atau misalnya rundownnya ngaret, itu salah gue. Berarti kan nggak bisa ngeset schedule production yang bagus gitu. Atau misalnya dan lain-lain sebagainya gitu, kecuali technical issue ya. Tapi kan kalau misalnya rundown yang ngaret karena memang bisa lo perbaiki. Iya, jam soundchecknya nggak bener, segala macam, lo nggak punya show management yang bisa keep it tight gitu, itu ya mungkin salah di kita ya. Dan banyak yang gue lihat, terutama setelah pandemi ya, bikin festival atau acara tapi zonk. Malah ada yang kayak sound systemnya kabur, atau misalnya bayarnya nggak tepat, banyak yang nggak jadi, bahkan festivalnya cancel. Bahkan terjadi di Jakarta, kayak gitu-gitu. Lu ngelihatnya kayak gimana tuh? Apakah orang terlalu menggebu-gebu melihat opportunity dan main masuk aja, atau kayak gimana kan? Ya itu balik lagi ke obrolan gue yang tadi sih ya, bikin festival nggak ada sekolahnya di sini. Ngerti. Nggak kayak lo jadi dokter, Pak. Iya. Kan ada textbook nih begini. Nggak, jadi dia pikir gue nonton festival, gue bikinnya kayak gitu. Dia di balik layarnya tuh dia nggak tahu gitu. Maksudnya ada barricade itu, tapi itu misah yang besar antara penonton sama di balik layar. Biarpun barricade cuma 2 cm ya. Tapi itu misah yang besar banget loh. Iya. Kayak itu poin penting tuh. Tip of the iceberg gitu kan, yang lu lihat cuma. Tapi begitu lu di backstage ya, lu bakalan ngadepin kayak, misalnya lu promotor ya, bisnisnya semua lu cari sendiri. Lu harus mikirin nyari sponsornya, lu harus jualan tiketnya, ekonominya lagi kayak gini misalnya. Lu bener-bener target, makanya kayak gue bikin Source Project tuh 1 tahun. Kan abis kelar ini gue pasti udah pikirin 9. Iya, udah pikirin sebulan lah paling istirahat, 11 bulan, 10 bulan udah kita mapping buat tahun depan ya. Itu pun gue pelan-pelan banget, padahal improve-nya nggak langsung tambah stage apa segala macam. Jadi balik ke yang tadi lagi, gue punya program volunteer internship itu, jadi mereka yang masuk udah tahu di balik layarnya, tadi pengen bikin festival, beberapa kan, gue pengen bikin kayak Source Project nih, tapi begitu dia ikutan di gue, wah kayaknya nggak deh, gue jadi orang produksinya aja. Nggak mau bener-bener bikin festival the whole, nggak gegabah. Karena ya, gue nggak tahu ya, misalnya kayak di kontrak gitu, misalnya lu booking band, kan lu harus lunas, meskipun acara lu rugi. Iya, betul. Simpelnya gitu dong. Karena ruginya kita yang tanggung. Gitu. Lu nggak bisa pakai alasan, gue belum cair dari sini nih. Gitu. Akhirnya misalnya, kadang ada juga kita nggak dapet izin nih, ngebuang ke yang lain. Padahal lu nggak dapet izin karena lu nggak bisa ngurus itu secara prosedural gitu loh. Segala administrasinya. Padahal itu yang paling fundamental. Iya, contoh kayak gitu. Jadi akhirnya dibelokin ke situ. Tapi ada juga yang memang di luar kuasa lah. Iya. Misalnya tiba-tiba force major ya. Misalnya contoh pandemi kemarin ya emang nggak bisa bikin gitu. Tapi kan kalau sekarang kayak semua izin pasti keluar segala macam. Harusnya acara jalan-jalan aja sih. Makanya prinsip show must go on tuh harus ada banget di jiwa promotor. Iya juga ya, itu kali kata-kata itu. Iya bener. Datang dari promotor kali. Bener dari promotor. Biarpun itu lagu Queen ya, show must go on. Tapi
gue aja kadang misalnya ada band yang minta tuker rundown tuh gue bisa debat 3 hari gitu mempertahankan rundown gue. Cuma buat tuker jam main. Momen-momen show must go on lu ketika membuat Sounds Project tuh apa aja tuh kan? Yang paling lo inget deh, paling berkesan? Yang paling gue inget itu waktu tahun pertama di sini ya. Di Ancol itu antriannya kan nguler banget. Kan? Iya, orang 2022 bener. 22. Jadi orang bisa datang jam 4 sore baru masuk pas maghrib gitu. Itu gue udah pusing banget karena di sini udah stuck banget kan. Untung di situ ada pintu, jadi gue buka aja pintunya. Ada satu pintu gue buka. Jadi biar masuk dulu sebagian, gue tutup lagi. Dingin loh. Iya, itu lumayan deg-degan. Maksudnya di luar, gue pikir waktu itu segitu cukup lah buat antriannya. Oh ternyata enggak. Jadi ada bottleneck gitu buat scan tiket sama tuker gelang. Tahun itu masih pakai gelang. Akhirnya di tahun berikutnya gue nggak pakai gelang, scan masuk. Contoh teknisnya ya. Terus ya gue akhirnya nggak ada tiket booth, semua cuma antrian aja. Ya. Jadi langsung masuk. Itu pun hari kedua juga gue langsung pindahin kan tiket boothnya di depan redemptionnya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi di sisi lain kalau lu nggak pakai gelang di dalam takutnya nggak ada identitasnya gitu. Jadi banyak banget. Jadi harus banyak pertimbangan gitu loh kalau bikin. Nah itu show must go on-nya di situ. Terus kalau dari segi band? Dari segi band, Tria pernah pingsan di panggung gue. Oh iya, tahun lalu itu panggung lo ya? Iya, maksudnya untuk pertama kali gue harus naik ke atas panggung. Iya. Yang gue kan orangnya di balik layar banget sebenarnya sih, nggak terlalu pengen kelihatan gitu. Tapi mau nggak mau karena nggak ada yang bisa ngomong lagi ya. Udah gue bertanggung jawab. Gue takut kan kalau no show kayak gitu, penonton gue nggak ada yang tahu kan. Waktu itu 20.000 orang tuh. Dia baru lagu kedua, Pak. Gila. Terus? Lagu kedua. Terus ya bener-bener waktu itu ini gimana. Bahkan waktu itu Changcutersnya aja masih bilang, oh apa kita main aja ya instrumen doang. Gue bilang, gimana? Trianya udah dibawa ke rumah sakit kan. Karena emang udah kolaps, sudah nggak sadar, jadi dibawa ke rumah sakit kan. Ya akhirnya gue ngomong aja di situ, gue tenangin diri, terus gue minta maaf penonton. Rautnya ngamuk enggak? Ya gue bilang, gue tapi sama personilnya, tapi yang ngomong gue, maksudnya kita dari Sounds Project minta maaf, Mas Tria nggak bisa melanjutkan show gitu. Gue pelan-pelan lah ngomong. Kan itu nggak ada PR-nya tuh, nggak ada skripnya tiba-tiba. Balik lagi lu nggak ada sekolah. Iya, show directornya kan di depan juga, ya ini harus di promotor yang ngomong ya. Gue kan sebagai directornya itu, jadi gue ngomong pelan-pelan. Oh ternyata mereka, ya udah nggak apa-apa, cepet sembuh ya gitu. Gue pikir kan nggak tahu responnya nih, ada yang gimana nih. Dia udah bayar mau nonton Changcuters doang misalnya. Oh ternyata ya udah. Mereka pertama kali dibalik lagi ya. Apa? Changcuters, iya kesini maksudnya. Iya, akhirnya kan tahun ini main lagi full formasi dan jadi closing juga di stage yang sama. Gokil. Semoga lancar. Semoga lancar dan semoga tidak ada adegan ke rumah sakit lagi ya. Iya gitu. Kayak gitu kita nggak prepare lah. Iya. Kita nggak prepare buat yang kayak gitu. Waktu itu Neck Deep juga sempat stopin setnya sebentar karena ada trouble di audio. Tapi kan penonton nggak tahu soal itu. Nggak tahu, jadi mikirnya, wah hal-hal gitu harus lo siapin dari sebelum-sebelumnya. Iya, kayak gitu-gitu. Oke. Tadi lo sempat nyinggung sedikit tentang disekonomi nih. Nah, ya gue buka dengan pertanyaan ini deh. Kerasa nggak? Kalau buat Sounds Project, tapi alhamdulillahnya tahun ini kita hari pertama, hari kedua aja masih sold out ya. Iya. Masih sold out, tapi memang dari sisi bisnis yang lain ada lah, misalnya kayak sponsor kita tadinya misalnya ada 10 jadi berkurang lah jumlahnya gitu. Jadi tapi kita mensiasati aja. Maksudnya festivalnya gue gimana caranya konsisten lah, tetap ada lah ya setiap tahun. Tadi lo bilang gitu off cam bahwa masih ada aja itu sebuah sebuah tanda bahwa sehat gitu ya. Masih ada aja udah bagus menurut gue. Karena ada beberapa festival yang tahun ini nggak jalan kan. Iya betul. Karena bikin festival tuh kan butuh cost yang gede. Nah, ekosistem festival di Indonesia itu seperti apa berarti? Apakah memang dependent banget dengan sponsor? Kayak gue rasa gini deh Fuji Rock gitu. Gue nggak lihat booth segede-gede itu perasaan. Oh gitu ya? Iya gak sih? Iya. Maksudnya nggak dependent banget gitu. Karena demand-nya rela untuk bayar gitu ngelakuin itu. Apakah itu salah satu masalah gitu? Ya sebenarnya sponsor tetap ngebantu kita lah. Cuma tetap
gimana caranya audiens, maksudnya dari tiket. Ya. Tapi semua promotor punya matematikanya masing-masing. Oke. Tapi kalau Source Project masih majority dari tiket. Jadi kenapa kita festivalnya bisa jalan ya, as long as tiket gue laku, masih bisa jalan. Backbone-nya masih bisa jalan. Kalaupun nggak laku ya karena ini annual ya harus tetap jalan juga gitu. Tapi kan tujuan gue bikin festival tuh bukan hanya for business gitu kan. Ya. Nggak mungkin lah kalau misalnya value-nya apa dulu. Tapi kalau gue pengennya sebanyak-banyaknya orang datang kan. Jadi semakin banyak juga yang terhibur berarti kan. Iya. Kalau kayak gitu. Jadi gue memilih tetap jalan ya, mensiasati segala macam. Tahun ini banyak bersiasat lah intinya. Banyak perhitungan yang wah kita coba ambil dari sini nih gitu. Tapi ya alhamdulillah masih jalan dan artis gue nambah, internasional artisnya juga nambah. Maksudnya secara program masih better daripada tahun lalu lah. Dari tahun ke tahun yang membuat Sounds Project beda dengan festival lain, itu apa kan? Di Ancol kita jarang loh festival di Ancol. Gampangnya gitu ya, maksudnya. Tapi beda lah kalau lu datang. Maksudnya lu tanya penonton juga beda. Semua festival pasti punya karakter masing-masing. Di Sounds Project karena gue bikinnya dari acara kampus, personifikasinya mungkin di situ. Karena menurut gue festival tuh personifikasi yang bikin. Iya. Gitu kan? Ya. Dan mindset orang kan pasti beda-beda. Ya. Yang ngedirect festival A siapa? Yang ngedirect festival B siapa? Source Project, gue yang direct. History gue seperti itu. Jadi value yang gue anut gitu, gue harus ngelibatin generasi muda terus nih. Gimana caranya anak kampus, komunitas bisa datang ke festival gue. Gue bikin kerjasama sama mereka, tiketnya accessible buat mereka, gue kasih space kayak community lounge ini, terus pada akhirnya ternyata di situ penonton gue keregenerasi ya setiap tahunnya. Jadi kenapa Sounds Project mungkin bisa survive ya karena gue banyak diskusi sama community yang small ke kampus-kampus. Kampus kan pasti tiap tahun kan orang lulus dan masuk di kampus. Bener. Akhirnya penonton gue keregenerasi dengan sendirinya. How do you top this setelah? Maksudnya gimana caranya lo tahun depan bisa jauh lebih baik dari tahun ini lebih baik daripada tahun lalu? Itu diskusi seperti apa, kan? Diskusi ke tim adalah dengan tidak berpikir soal festival lain yang ada gitu. Kita pikirin festival kita aja. Iya, kayak gitu. Event misalnya tahun ini 123 kalau nggak salah artis sama kolaborator. Gokil. Tahun depan 126 ya kita udah better dong berarti misalnya kayak gitu. Nggak usah mikirin apa yang nggak usah. Contoh ini areanya awalnya kan cuma satu jembatan. Tahun depan kita buka jembatan yang sebelah kanan ya. Akhirnya tahun depannya tuh di 2023. 2024 kita buka yang ini baru dibuka tahun lalu. Tadi itu ya? Iya. Terus tahun ini stage-nya nambah 1 gitu. Jadi kita berpikir kayak better dari tahun sebelumnya aja. Jadi pikirnya Sounds Project aja. Jadi nggak usah wah kita berkompetisi nih, enggak lah. Enggak, gue justru nggak pernah mau berkompetisi sih, karena semua festival keterkaitan ya, asal semuanya jalan ya, jangan ada yang festival bodong gitu nggak jadi jalan. Setelah festival jalan pasti punya impact positif ke festival yang lain gitu. Iya, saling support kalau dari segi ekosistemnya. Oke, kan tadi pertanyaan gue di awal adalah apa rasanya ketika lo di depan setiap tahun gitu. Mungkin pertanyaan terakhir gue adalah kebalikan dari pertanyaan itu gitu. Hari ketiga, jam 3 pagi gitu, jam 2 pagi. Semua udah kelar gitu. Berarti hari keempat jatuh. Selebrasi lo ketika Sounds Project kelar gitu. Seperti apa kan? Selebrasinya ketika Sounds Project kelar. Sebenarnya kita ada tradisi mencet kembang api ya di belakang stage 1. Jadi kalau misalnya band terakhir di hari terakhir itu ada fireworks-nya. Nah itu gue yang mencet, biasanya sama temen-temen gue. Lo yang mencet? Iya. Rasanya gimana kan? Wah itu lega banget. Itu lega banget dan kayak meskipun tiap tahun udah bikin ya, karena tim gue juga kan kadang ada beberapa yang ganti, momennya pasti beda, band yang main juga beda, problem yang dihadepin tiap tahun juga beda. Jadi itu besoknya begitu gue tidur di hotel tuh kayak kasur terenak selama setahun. Pasti. Lega ya? Iya, itu pasti kasur terenak selama setahun. Gue tuh hari Seninnya habis Sounds Project.